Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arman Tengahu. Saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan tugas saya tentang fungsi intermediasi perbankan. Konsep intermediasi perbankan. Intermediasi perbankan adalah fungsi utama dari lembaga keuangan seperti bank. Konsep ini mencakup serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh bank untuk menghubungi pihak yang memiliki kelebihan dana atau disebut dengan nasabah yang menabung dengan pihak yang membutuhkan dana atau disebut nasabah yang meminjam. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari konsep intermediasi perbankan. Yang pertama, menerima dana atau disebut dengan bank menerima simpanan dari individu, perusahaan, dan lembaga lainnya. Simpanan ini dapat berupa tabungan, deposit, atau instrumen keuangan lainnya. Dana yang diterima ini menjadi sumber modal dari bank. Pemberian kredit, bank menggunakan dana yang diterima dari nasabah untuk memberikan kredit kepada pihak yang membutuhkan. Kredit ini dapat berupa pinjaman bisnis, hipotek, kartu kredit, atau pinjaman konsumen lainnya. Yang ketiga, penyediaan layanan keuangan. Bank menyediakan berbagai layanan keuangan seperti transfer, dana, pembayaran tagihan, penerbitan cek dan kartu kredit, serta investasi dalam produk keuangan seperti obligasi dan saham. Yang keempat, manajemen risiko. Salah satu peran utama bank adalah mengelola risiko. Mereka melakukan evaluasi kredit untuk menentukan kelayakan peminjam dan pengelola risiko kredit. Selain itu, bank juga terlibat dalam manajemen risiko operasional, likuiditas, dan pasar. Yang kelima, penyediaan likuiditas. Bank berperan sebagai penyedia likuiditas dalam sistem keuangan. Mereka memfasilitas aliran dana antara berbagai pihak dari pasar keuangan. Yang kelima, penyediaan likuiditas. Bank berperan sebagai penyedia likuiditas dalam sistem keuangan. Mereka memfasilitas aliran dana antara berbagai pihak di pasar keuangan. Yang keenam, intermediasi intermediasi formasi, yaitu selain menyediakan dana, bank juga menyediakan informasi keuangan kepada nasabah mereka. Mereka membantu nasabah untuk memahami berbagai produk dan layanan keuangan, serta memberikan saran tentang manajemen keuangan. Adapun contoh intermediasi perbankan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, simpanan dan tabungan. Seorang individu menyetor uangnya ke dalam rekening tabungan. Dana ini kemudian digunakan oleh bank untuk memberikan pinjaman kepada individu lainnya atau perusahaan yang membutuhkan dana. Yang kedua, pinjaman bisnis. Sebuah perusahaan kecil membutuhkan modal untuk memperluas operasionalnya, memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut. Yang ketiga, hipotek. Seorang individu ingin membeli rumah, mereka mengajukan pinjaman hipotek ke bank untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan. Bank memberikan pinjaman hipotek dan rumah tersebut dijadikan sebagai jaminan atau disebut dengan jaminan kredit. Yang keempat, kartu kredit. Seorang individu menggunakan kartu kredit untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Bank yang mengeluarkan kartu kredit akan membayar penjual atas pembelian tersebut, dan individu tersebut akan membayar bank sesuai dengan pengajian pembayaran kartu kredit. Yang kelima, transfer. Transfer dana. Seorang individu ingin mentransfer sejumlah uang ke rekening orang lain. Mereka menggunakan layanan transfer dana yang disediakan oleh bank mereka untuk melakukan transaksi tersebut. Yang keenam, ada investasi. Seorang investor ingin mengalokasikan sebagai dari portfolio ke dalam investasi obliginas.
Mereka menggunakan layanan perantara yang disediakan oleh bank untuk membeli obligasi yang sesuai dengan kebutuhan investasi mereka. Yang ketujuh, manajemen risiko. Sebuah perusahaan melindungi dirinya dari risiko. Perubahan ini, perubahan nilai tukar mata uang, mereka bermitra dengan bank untuk menggunakan instrumen keuangan seperti kontrak berjangka untuk mengurangi risiko eksposur mata uang asing. Adapun mekanismenya, adapun mekanisme intermediasi perbankan yaitu penerimaan dana, penyaluran kredit, pembiayaan, penyediaan likuiditas, perdanaan dan penempatan, manajemen risiko, penyediaan layanan keuangan bank, dan lain-lain. Mekanisme intermediasi perbankan mengacu pada serangkaian proses dan aktivitas yang dilakukan oleh bank untuk menghubungi pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, serta menyediakan berbagai layanan keuangan. Itu eh, itulah materi dari saya atau tugas saya. Sekian, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.